Oke guys, welcome back to my channel. Ya, kali ini gue akan ngebahas tentang cara menggunakan sepeda listrik. Nah, bagi teman-teman yang belum dijelasin waktu pembeliannya, atau misalnya pembelian online, bisa kalian simak video kali ini. Nanti di dalamnya itu ada cara nyalain sepeda listriknya, terus fungsi-fungsi tombol yang ada di sepeda listrik, apa saja yang harus dihindari, terus juga ada indikator baterai udah sampai mana harus di charger, beserta cara pengecasannya. Jadi langsung aja kita cek itu. Nah, untuk yang bagian pertama yang bakal kita bahas itu kunci-kuncinya nih, cara nyalainnya gimana nih. Nah, untuk sepeda listrik itu biasanya ada dikasih kunci sama remote-nya. Nah, kalau misalnya kalian nyalain pakai kunci itu, nanti tinggal dimasukin aja kayak gini. Terus tinggal kalian jetrek ke kanan. Ini udah nyala. Nah, tampilan nyalanya itu masih mode parkir dulu nih. Jadi pas mode parkir ini belum bisa digas, belum bisa jalan. Jadi apa yang harus dilakuin? Kalau masih mode parkir kayak gini, kalian harus pencet remnya dulu. Nah, bisa kanan, bisa kiri. Kalau misalnya kalian udah pencet remnya, udah 00 sama ready, itu baru bisa jalan. Nih, ini digas udah jalan sepedanya. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu cara nyalainnya gimana, bisa simak kayak gini. Terus kalau kalian buat matiinnya, tinggal kalian jetek lagi balik guys. Balikin lagi, dia udah mati. Nah, untuk selanjutnya cara nyalain pakai remote nih. Ini dia ada tombol-tombolnya. Kalau nyalain remote itu yang tengah pencet 2 kali. Yang gambar peti itu dipencet 2 kali. Nah, ini sama, indikatornya masih mode parkir dulu. Jadi harus dipencet rem dulu. Kalau udah 00 sama ready, baru bisa jalan juga guys. Nah, untuk selanjutnya buat matiinnya nih. Kalau buat matiinnya itu yang gambar gembok kebuka nih. Nah, ini sekali aja, dia langsung mati. Nah, terus yang gambar gembok ketutup ini apa nih fungsinya? Yang gembok ketutup ini buat kunci sepedanya. Jadi kan ini nggak ada kunci stang. Jadi kalau kalian misalnya ke Indomaret mau parkir, jangan lupa dipencet. Nanti dia bakal ngunci. Sama kalau misalnya ada dorong, dia bakal bunyi-bunyi sepedanya guys. Terus rem belakang itu dia langsung otomatis ngunci. Kayak gitu. Nah, untuk indikator baterainya ini nih. Ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada 5 garis, ini posisinya lagi full. Nah, nanti satu persatu yang garis putih ini mati guys. Dari sini mati, mati, mati. Dan maksimalnya itu tinggal 1 garis ini udah harus di charger. Jadi nggak boleh sampai 4 garis putih ini habis. Jadi harus selesaiin 1, udah harus di charger gitu. Nah, kenapa kalau misalnya sampai habis? Nanti kalau sampai habis itu baterainya bisa rusak guys. Jadi harus diperbaikin, repot lagi. Nanti gue jelasin pas di saat pengecasannya. Nah, untuk tombol-tombolnya, ini yang kanan itu ada tombol lampu. Dia bisa dinyalain sama dimatiin aja biasanya. Nih. Terus yang bawah ada pengaturan kecepatan. Dia kayak gigi lah, 1, 2, 3. Nah, ini kita contohin ya. Jadi kalau misalnya gigi 1 nih, kita gas full. Itu maksimalnya cuman di 31 km per jam. Kalian mau lebih kenceng lagi, pencet lagi, naikin kedua. Kalau kedua sampai 38 km per jam. Mau lebih kenceng, naikin ketiga, dia sampai 42 km per jam. Nah, untuk selanjutnya itu tombol bagian kiri ada lampu sen. Ini sen kanan. Terus ada sen kiri juga. Terus di bagian bawahnya itu ada klakson nih. Seperti itu guys. Nah, untuk selanjutnya itu apa yang harus dihindari nih? Nah, kalau untuk sepeda listrik U-Infly itu yang harus kalian hindari, yang pertama itu baterainya tidak boleh kehabisan, seperti yang saya bilang tadi.
Jadi maksimal tinggal 1 udah harus di charger. Terus yang kedua itu tidak boleh kena banjir guys. Kalau hujan nggak masalah, cuman kalau banjir lebih baik jangan, karena baterainya di bawah ini dan belum support anti air. Nah, untuk cara pengecasannya itu pertama-tama kalian colok ke bagian listrik terlebih dahulu guys, colokan ini nih. Nah, setelah kalian colok, indikator awalnya itu warna hijau nih. Nah, baru kalian colok ininya ke bagian sepedanya guys. Nah, setelah kalian colok, indikator awalnya itu berubah jadi warna merah. Nah, jadi kalian ngecas, pastiin pas kalian colok ke sini, indikator awalnya itu berubah jadi warna merah. Karena kalau kalian colok terus masih hijau, itu tandanya ada yang bermasalah. Seperti itu guys. Nah, yang tadi saya bilang kalau misalnya baterainya kehabisan, yang ininya garisnya itu sampai tersisa merah, itu kalian colok tidak akan bisa masuk guys. Jadi tetap hijau indikatornya. Nah, jadi jangan sampai kalian kehabisan baterainya ya guys. Nah, untuk tahu full enggaknya gimana nih? Pertama, indikator merah ini berubah lagi ke hijau atau maksimal 7 jam pengecasan. Jadi contohnya nih, misalnya kalian udah 7 jam pengecasan tapi masih merah, itu kalian udah harus cabut. Atau sebaliknya, kalian baru 3-4 jam tapi udah hijau, itu juga kalian udah harus cabut. Jadi siapa duluan aja. Nah, dan untuk pengecasannya itu harus kondisi sepedanya mati ya guys. Seperti itu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat and see you to next video.